Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya saya kembali menemukan PC lawas karena ini sebetulnya punya teman saya ya. Jadi minta bantuan, iseng-iseng ngobrol. Katanya dia punya PC second. Siapa tahu masih bisa nyala, bisa dipakai main game gitu. Ya udah, saya langsung aja. Ini posisinya lagi di gudang tempat penyimpanan komputer dia yang waktu SMA katanya nggak dipakai-pakai. Saya ya udahlah, lumayan gitu kan buat konten, siapa tahu menarik ini si PC-nya. Saya mau coba nyalain PC-nya. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Ini kondisi si PC-nya ada di sini ya. Lihat, ini kita akan langsung saja lihat. Bentar. Waduh, luar biasa. Ini lihat monitornya dulu nih. Wah, monitornya udah bulukan. Kayaknya ini udah nggak bisa dipakai lah. Terus ini dia coolernya. Oh, motherboardnya juga udah pada lepas teman-teman. Bentar, saya coba angkat dulu aja lah, karena ini kotor banget. Digigit tikus kebanyakan teman-teman. Tuh lihat, ininya pada buntung. Tuh, kelihatan ya? Kelihatan lah kayaknya. Kabel-kabelnya pada buntung, jadi mungkin dilepas-lepasin. Dan ini dia si motherboardnya teman-teman. Ini kalau misalkan dilihat sekilas sih ini masih AMD. Ini AMD Athlon prosesornya, terus motherboardnya AM3 kalau nggak salah ya, Biostar. Oke, ini ada segelnya, dibeli tahun 2011 teman-teman. 2011, wah lumayan. Berarti udah berapa tahun ya? Udah lama, sekarang 2025. Oke lah teman-teman. Sekarang kita akan coba bawa aja ke studio ya. Kita akan coba nyalain si PC ini. PC bukan motherboard sama prosesornya, apakah nyala atau enggak. Atau nanti kita akan coba tes main game. Wah, mantap banget ya kayaknya ya. Kalau bisa dipakai main game di tahun 2025 ini. Ya udahlah, keringetan panas banget di sini. Yaudah, kita langsung saja ke studio. Let's go! Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya saya udah nyampe di studio dan saya penasaran banget ya dengan motherboard ini. Kalau sekilas saya lihat di sini, ini tuh AMD serinya N8, soketnya AM3. Ya, memang benar juga, di sini juga udah kelihatan ya soketnya AM3. Nah, si motherboard ini tuh dirilis kalau nggak salah ya sekitar 2011-2012. Makanya di segelnya di sini juga pembelian segelnya 2011 ya, bulan 5 atau bulan 9 ya. Terus untuk prosesornya, untuk motherboard AM3 ini support ya, AMD Phenom, terus AMD Athlon, dan juga FX series. Nah, ini bisa ditancapkan di motherboard dengan soket AM3 ini. Jadi si motherboard ini tuh support dengan 3 generasi prosesor. Yang terakhir itu FX series ya, FX 6300, FX 8300 atau 8100. Itu pokoknya jago-jagonya lah ya seri FX itu waktu di AMD, zamannya AM3 terus DDR3 juga. Nah, setelah itu barulah muncul FM2 Plus untuk APU-nya ya, baru ke Ryzen. Nah, sekarang kan banyak Ryzen yang bertebaran udah baru-baru. Nah, ini tuh kalau misalkan kita lihat umurnya dari 2011 sampai 2025, umurnya mungkin kira-kira 14 tahunan lah ya, kurang lebih gitu ya. Dan sekarang ketika di sini, jadi saya penasaran banget ya apakah nyala atau enggak gitu ya. Mudah-mudahan nyala. Di video ini kita akan coba. Tapi yang di sini saya lihat tuh langsung ininya patah teman-teman. Jadi nggak bisa dipasangkan si coolernya. Pantesan tadi pas nemu di gudang rumah teman saya tuh ininya lepas karena si mountingnya patah. Nah, ini yang bikin saya lama harus nyari dulu mounting yang kayak gini gitu. Terus apalagi ya? Ya gitulah. Untuk memori RAM-nya ini DDR3 ya. Terus banyak karatan juga teman-teman, tuh banyak karatan juga. Ini udah lama pastinya nggak dipakai. Mudah-mudahan bisa nyala, mudah-mudahan bisa dipakai main game. Oke, kita langsung saja ganti dulu si mounting bracketnya ini ya. Karena kalau misalkan ininya nggak dipakai ya, nggak pakai cooler, itu panas sekali ya. Karena AMD zaman dulu ya terkenal panas. Ya sekarang AMD udah setara lah dengan kompetitornya, dengan Intel ya. Jadi panasnya sama. Kalau dulu tuh memang bener ya si AMD tuh
terkenal dengan panas. Oke, di sini saya coba ganti dulu. Nah, oke, udah selesai. Sekarang kita instalasi. Oke, kita pasang untuk si coolernya ya. Karena kalau misalkan nggak pakai cooler, takutnya nanti mati sendiri atau tiba-tiba nggak nyala dan sebagainya. Makanya ini cooler tuh wajib banget. Nah, oke, ini udah selesai. Oke, untuk si AMD AM3 ini tuh udah ada grafiknya di dalam si chipset motherboardnya. Kalau sekarang tuh kan, kalau APU atau Ryzen seri G, itu grafiknya tuh untuk bisa memunculkan atau display ke monitor adanya dari prosesor ya. Kalau dari motherboard seperti ini, dari chipsetnya atau dari motherboardnya ada grafiknya. Jadi nanti si motherboard ini tanpa harus menggunakan VGA eksternal ya, tetap masih bisa nampil ke monitor. Ya mudah-mudahan nyala aja. Oke, kalau misalkan udah ada motherboard dan prosesor, di sini saya butuh memori RAM, SSD dan power supply. Oke, saya siapin dulu ya teman-teman. Pertama memori RAM, ini DDR3 ya, ini punya saya ya, buat jaga-jaga. Terus apalagi power supply ya teman-teman. Nah, power supply ini saya pakai Pylon 550 watt, jadi pakai power supply yang bagus aja. Jangan nanti motherboard prosesornya lawas, pakai power supply yang lawas, nanti nggak ketahuan di mana yang rusaknya. Kalau ini udah yakin lah ya power supply baru, jadi untuk tegangannya juga cukup stabil. Terus setelah itu SSD ya, atau hard disk. Nah kebetulan di sini saya punya SSD dari Adata SU650 yang 256 GB. Nantinya saya akan coba instalkan Windows di sini. Oke, setelah itu kita akan coba tancapin. Teman-teman jangan lupa ini kabel 24 pin. Oke, 24 pin. Terus untuk power CPU ya. Nah, ini motherboardnya cuman ada 4 pin aja ya. Nggak apa-apa, karena 4 pin bisa menyuplai sampai 150 watt. Kalau Athlon ini ya paling juga berapa watt ya? 50 watt lah. Atau 65 watt. Oke, di sini udah. Terus untuk memori RAM kita tancapin dulu ya teman-teman. DDR3 nih. Oke, selesai. Keyboard, saya butuh keyboard. Ini keyboardnya saya sengaja pilih yang ada RGB-nya, karena si RGB-nya ini bisa menandakan motherboard ini nyala atau enggaknya. Oke, semuanya udah. Kalau SSD nanti dulu ya. Yang penting nampil aja dulu. Mudah-mudahan nggak ada kendala. Kita langsung pakai monitor aja ya. Sekalian teman-teman, biar sekalian nampil atau enggaknya, saya mau siapin dulu monitor. Oke, bentar. Nah teman-teman, karena si motherboard ini outputnya cuman ada port untuk VGA, jadi saya harus siapin monitor yang support dengan VGA juga. Kalau pakai monitor yang biasa di sini, ini cuma ada HDMI dan DisplayPort, nggak bisa nyolok ke sini. Jadi ya perjuangan juga ya, harus nyiapin beberapa komponen yang jadul juga ya untuk bisa ngidupin PC jadul. Oke, ini coba di sini. Nah, oke, semuanya udah. Sekarang kita tinggal colok powernya ke power supply. Oke, semuanya udah ya teman-teman. Kita tinggal nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sip. Ini keyboard penanda kalau nyala, ini bisa nyala sih LED-nya. Oke, dia udah nyala, tapi kayaknya nggak nampil teman-teman. Wah, sebentar. Ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nanti saya akan cek coba memori RAM, terus clear CMOS juga. Ada di sini ada jumper CMOS sama nanti ya buka baterai si CMOS-nya ya. Gampang, tenang aja, tenang. Kita akan coba matiin dulu ya teman-teman. Oke, ini udah matiin dulu power supply. Yang pertama saya mau jumper dulu si CMOS-nya ya. Di sini ada soket sih. Tombolnya ke clear di sini. Yang pertama di clear, terus yang keduanya kita coba cabut ke memori ya. Terus coba nyalain lagi tanpa baterai CMOS dan ini posisinya di clear. Oke, tunggu dulu sebentar. Setelah itu kita coba matiin lagi. Itu biasanya yang saya lakukan sih seperti itu kalau ngereset CMOS ya. Oke, setelah itu kita balikin lagi.
Untuk si jumpernya ke normal. Dan si baterainya kita coba. Oke, kita pasti memori RAM, terus baterai. Oke, semuanya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba sekali lagi teman-teman. Mudah-mudahan nyala ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, kelihatan teman-teman. Ini wah, mantap. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Akhirnya si PC ini nyala, kelihatan ya di kamera. Oke, mantap. Kita luar biasa teman-teman. Kita coba instalkan Windows ya, supaya nantinya bisa masuk atau enggak ya. Oke, kalau misalkan mau instalkan Windows, saya butuh kabel SATA ya. Kita matiin dulu teman-teman. Oke, kita matiin dulu. Saya butuh kabel SATA. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena proses instalasi Windows ini cukup lama ya teman-teman, saya akan skip untuk proses instalasi Windows karena ini butuh waktu yang cukup lama. Mungkin nanti saya akan langsung masuk ke si Windows-nya aja, oke? Oke teman-teman, akhirnya di sini saya berhasil coba install Windows ya. Tadinya mau dipakaikan Windows 11, tapi terkendala ya si komponen PC ini tidak bisa diinstalkan Windows 11. Akhirnya saya coba Windows 10 dan ternyata berhasil. Saya skip waktu instalasi Windows-nya karena butuh waktu cukup lama ya. Saya harus nyiapin dulu Windows dengan formatnya MBR. Karena ketika saya pasang Windows 10 dengan format UEFI, dia tidak bisa juga. Ini PC lawas sih, jadi harus MBR. Akhirnya saya download dulu Windows yang MBR-nya dan lain-lain lah pokoknya. Intinya si PC ini harus bisa nyala dan terinstall Windows. Oke, mantap ya. Di sini saya udah berhasil, alhamdulillah teman-teman, bisa coba nyalain si PC ini. Walaupun ini saya juga belum tes performanya seperti apa ya, maksimal untuk dipakai main game bisa atau enggaknya. Tapi dengan nampil seperti ini aja, saya butuh mouse ya. Butuh mouse. Bentar ya. Saya coba aktifin dulu si internetnya. Ini apakah masih bisa browsing? Saya belum coba install driver-driver yang lain ya teman-teman. Ini coba install dulu internetnya. Alhamdulillah teman-teman. Akhirnya si USB-nya ini ada yang kadang-kadang kebaca, kadang-kadang enggak ya. Karena di sini benar-benar berkarat teman-teman. Jadi saya juga agak kebingungan ya. Slot USB-nya cuma ada 4. Jadi harus rebutan, mouse, keyboard, terus dongle WiFi gitu. Terus yang 2 lagi ini nggak tahu jalan atau kurang daya, kurang arus kayaknya, nggak mau ngedeteksi, harus dirubah-rubah. Oke, saya coba browsing ya di sini. Kita masuk ke YouTube aja. Mantap. Ya. PC 14 tahun lalu yang kurang lebih tertidur 7 tahun atau 8 tahun, saya kurang tahu ya. Yang pasti ini udah lama disimpan di gudang, tapi akhirnya masih bisa hidup teman-teman. Wah. Ini saya juga cukup terkaget-kaget gitu ya. Wah, mantap. Masih bisa dipakai nonton YouTube ya, walaupun di sini agak ngeleg-legan ya. Karena mungkin drivernya belum terinstall semua. Wah, mantap. Oke, nah ini kita nonton YouTube-nya Sekilas IT dulu ya. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya si PC ini nanti saya ngobrol ke teman saya komponennya ya. Membawa prosesornya masih bisa digunakan. Paling ya kalau misalkan mau nyala PC-nya, tinggal beli memori RAM, power supply, terus storage ya, hard disk atau SSD. Kalau pengen lebih estetik, ya pakai casing gaming gitu ya. Jadi RGB walaupun PC-nya udah 14 tahun yang lalu. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, ternyata PC-PC lawas seperti ini di tahun 2025 sebetulnya untuk browsing, untuk ngetik itu masih bisa digunakan. Yang saya pakai di sini juga untuk nonton YouTube. Terus kalau kita install Microsoft Word masih tetap bisa cepat gitu, lancar lah ya, dipakai untuk belajar anak sekolah ya, ngetik-ngetik gitu kayak gitu.
ini masih bisa digunakan. Kalau saya lihat harganya, saya juga belum tahu update ya, Mobo dan prosesornya itu berapa. Nanti saya akan simpan aja di sini untuk screenshotnya ya. Mungkin kurang lebih sekitar 300 atau 400 ribuan lah ya, Mobo prosesor, terus hard disk, power supply jadul yang jual dengan spek seperti ini ya, spek yang 14 tahun yang lalu. Terus yang ketiganya, gimana kalau misalkan si Athlon ini dipasangkan PGA card? Kita pasangkan 1650 Super atau RTX 3070. Waduh, luar biasa ya, mantap kayaknya ya. Apakah bisa dipakai main game atau enggak? Tapi kalau melihat dari speknya, kayaknya agak kesulitan. Itu menurut saya sih, tapi nggak tahu, nanti kita akan coba aja mungkin di video berikutnya. Karena video ini udah terlalu panjang ya, ngoprek-ngoprek motherboard sampai nyala seperti ini butuh proses panjang. Mungkin video ini juga bakalan di-cut-cut juga biar nggak terlalu panjang. Tapi intinya si PC jadul, PC lawas ini masih bisa digunakan. Oke, gitu aja teman-teman. Gimana menurut kalian? Coba komentar di bawah, kira-kira PC ini dipasangkan GPU apa? Komentar aja di bawah. Ini motherboardnya AM3 ya, AMD. Terus slot memori RAM-nya DDR3 up to 8GB atau 16GB, saya lupa ya. Ini saya pasangkan memori RAM 8GB satu keping. Kalau bisa 16GB, nanti saya tancapkan lagi satu keping, jadi totalnya 16GB. Terus untuk prosesornya ini menggunakan AMD Athlon. Oke, gitu ya. Coba komentar di bawah kira-kira GPU apa yang pas untuk untuk PC ini, komentar di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Kilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.